Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut AS, USS Gerald R. Ford, dilaporkan memasuki Selat Gibraltar dan bergerak menuju Laut Mediterania. Pergerakan armada tempur tersebut memicu reaksi keras dari pejabat senior Korps Darda Revolusi Islam Iran, IRGC, yang menilai pengerahan kapal perang AS sebagai langkah provokatif dan tidak efektif dalam mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Langkah Washington mengirimkan kapal induk tercanggihnya ke perairan strategis itu dinilai sejumlah analis sebagai bagian dari penataan ulang kekuatan militer di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah yang terus berkembang. USS Gerald R. Ford merupakan kapal induk kelas terbaru dan tercanggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini termasuk dalam kelas Ford-class aircraft carrier dan dirancang sebagai tulang punggung proyeksi kekuatan militer AS selama beberapa dekade ke depan. Dengan panjang lebih dari 330 meter dan kemampuan membawa lebih dari 75 pesawat tempur, termasuk jet tempur generasi kelima, kapal ini dilengkapi sistem peluncuran pesawat elektromagnetik (IMEL) yang menggantikan sistem uap konvensional. Teknologi tersebut memungkinkan peluncuran pesawat yang lebih efisien dan responsif dalam berbagai skenario tempur. Masuknya kapal induk tersebut melalui Selat Gibraltar, jalur sempit yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, secara strategis menempatkan armada AS lebih dekat ke wilayah Timur Tengah, Eropa Selatan, dan Afrika Utara. Belum ada pernyataan resmi dari Pentagon mengenai misi spesifik kapal tersebut. Sejumlah pengamat menilai pergerakan armada ini tidak terlepas dari dinamika hubungan Washington-Tehran yang kembali tegang dalam beberapa bulan terakhir. Isu program nuklir Iran, aktivitas milisi pro-Iran di kawasan, serta ketegangan di perairan Teluk Persia menjadi latar belakang yang sulit diabaikan. Di sisi lain, retorika dari pihak Iran juga semakin tajam. Respons dari Iran datang cepat dan penuh peringatan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya baru-baru ini menanggapi langsung pernyataan AS soal pengiriman kapal perang. Orang Amerika terus-menerus mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan kapal perang ke arah Iran. Tentu saja, kapal perang adalah senjata militer yang berbahaya. Namun yang lebih berbahaya daripada kapal perang itu adalah senjata yang dapat menenggelamkan kapal perang itu ke dasar laut, ujar Khamenei, sebagaimana dikutip luas oleh The Independent, Middle East Monitor, dan Anadolu Agency. Pernyataan ini merujuk pada kemampuan Iran yang diklaim memiliki rudal anti-kapal balistik seperti Khalij Fars, Hormuz, dan drone kamikaze Shahed yang telah terbukti efektif dalam simulasi dan konflik regional. Khamenei juga menekankan bahwa tentara terkuat di dunia bisa mendapat tamparan yang membuatnya tak bisa berdiri lagi, menunjukkan sikap tegas bahwa Iran tidak akan mundur dari hak nuklir sipilnya meski di bawah tekanan. Senada dengan itu, pejabat militer Iran secara terbuka menanggapi kabar pengerahan kapal perang AS tersebut. Dalam pernyataannya, perwira senior IRGC, Mohammad Reza Naqvi, menyatakan sikap meremehkan kekuatan AS. Bahkan jika AS mengerahkan seluruh 12 kapal induknya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah dikalahkan, ujar Naqvi dalam pernyataan yang dikutip media Iran. Ia juga menambahkan sindiran bahwa Amerika Serikat seharusnya lebih fokus mengerahkan garda nasionalnya di dalam negeri ketimbang mengirimkan kapal perang ke kawasan yang jauh dari wilayahnya, merujuk pada isu domestik AS seperti demonstrasi, ketidakstabilan politik pasca pemilu, dan tantangan internal lainnya. Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan Iran bahwa dominasi kapal induk AS tidak lagi menjadi faktor penentu mutlak dalam konflik modern. Iran dalam beberapa tahun terakhir memang mengembangkan berbagai sistem pertahanan dan serangan maritim, termasuk rudal balistik anti-kapal jarak jauh, rudal kerujah, serta drone kamikaze laut dan udara. Tehran berulang kali mengklaim memiliki kemampuan untuk menargetkan kapal induk di kawasan Teluk Persia dan sekitarnya. Dalam doktrin militer Iran, Iran mengandalkan strategi asimetris. Alih-alih menandingi kekuatan armada laut AS secara konvensional, Iran berfokus pada kemampuan rudal presisi tinggi, ranau laut, kapal cepat bersenjata, serta sistem pertahanan pantai yang dirancang untuk menciptakan risiko tinggi bagi armada musuh. Pernyataan-pernyataan ini muncul bersamaan dengan latihan militer IRGC di Selat Hormuz, di mana Iran menunjukkan kemampuan menutup jalur vital pengiriman minyak dunia, sekitar 20% pasokan global.
IRGC juga mengklaim memiliki sistem pertahanan berlapis, termasuk rudal hipersonik Fatah dan jaringan drone bawah laut untuk menangkal ancaman kapal induk. Kehadiran dua kapal induk membawa implikasi strategis besar, peningkatan kemampuan serangan presisi, pencegahan, dan dukungan bagi sekutu seperti Israel dan negara Teluk. Namun hal ini juga meningkatkan risiko salah perhitungan, terutama jika Iran melakukan provokasi, seperti mendekatkan drone ke armada AS, seperti insiden penembakan drone Shahed yang dilakukan oleh F-35 dari USS Abraham Lincoln. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan 11 kapal induk aktif yang menjadi inti dari proyeksi kekuatan global mereka. Setiap kapal induk biasanya didampingi oleh kelompok tempur, Carrier Strike Group, yang terdiri dari kapal penjelajah, kapal penghancur, kapal selam nuklir, dan kapal logistik. Namun era dominasi absolut kapal induk mulai menghadapi tantangan serius. Perkembangan rudal hipersonik, sistem akses atau area denial, serta teknologi drone jarak jauh telah mengubah kalkulasi risiko dalam peperangan laut modern. Di kawasan Timur Tengah, perairan sempit seperti Teluk Persia dan Selat Hormuz secara geografis memberikan keuntungan taktis bagi negara pesisir seperti Iran. Dalam skenario konflik terbuka, ruang manuver kapal induk bisa menjadi lebih terbatas dibandingkan di samudra lepas. Namun demikian, kekuatan kapal induk AS tetap tidak bisa dipandang remeh. Kapal ini mampu meluncurkan operasi udara jarak jauh tanpa bergantung pada bangkalan darat, sekaligus menjadi simbol komitmen keamanan Washington terhadap sekutunya. Belum terlihat adanya mobilisasi militer tambahan yang signifikan dari pihak Iran sebagai respons langsung atas pergerakan kapal induk tersebut. Namun retorika keras dari pejabat IRGC menunjukkan bahwa dinamika psikologis dan perang narasi menjadi bagian penting dari strategi kedua pihak. Pengerahan kapal induk seringkali memiliki dua wajah, sebagai alat pencegahan konflik, deterrence, sekaligus berpotensi memicu eskalasi jika dipersepsikan sebagai ancaman langsung. Di satu sisi, kehadiran USS Gerald R. Ford dapat dimaknai sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat siap melindungi kepentingan dan sekutunya. Di sisi lain, bagi Iran, langkah tersebut bisa dianggap sebagai tekanan militer yang perlu dibalas, setidaknya melalui retorika tegas. Hingga kini, belum ada indikasi konfrontasi langsung di laut, namun setiap pergerakan militer di kawasan sensitif seperti Mediterania dan Teluk Persia selalu membawa implikasi geopolitik yang luas. Apakah pengerahan kapal induk ini sekedar rotasi rutin dan latihan militer, atau menjadi bagian dari strategi tekanan baru terhadap Iran, masih menjadi pertanyaan terbuka. Yang jelas, dinamika ini menegaskan bahwa rivalitas Amerika Serikat dan Iran tetap menjadi salah satu titik panas utama dalam peta politik global. Dunia kini menanti, apakah ketegangan ini akan mereda melalui diplomasi, atau justru meningkat dalam bentuk demonstrasi kekuatan yang lebih besar di laut dan udara.